Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kita akan membahas pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema yang ketiga. Ayo, selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran yang ke-1, berikut muatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Siapkan buku paketnya ya. Kegiatan pembelajaran hari ini ada di dalam paket halaman berikut. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Perhatikan dua gambar berikut. Ada gambar hutan dan ada gambar perkotaan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Ya, tentunya jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air akan berkurang. Meningkatnya ancaman banjir dan longsor. Kemudian terjadinya kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Lalu, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Ya, pastinya hewan-hewan yang ada di hutan akan terancam kepunahan karena hilangnya habitat tempat tinggal mereka. Dan di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutannya telah musnah. Nah, jika hutan telah musnah, maka mereka tidak memiliki tempat hidup lagi, sehingga mereka akan punah. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Ya, hutan selain berperan dalam daur air, juga berperan di ekosistem menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa adanya hutan, maka produksi oksigen akan berkurang. Sementara kadar karbon dioksida di udara akan meningkat, yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Lalu lama-kelamaan manusia juga akan ikut punah. Oleh karena itu, keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Agar tidak punah, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu, penyebab-penyebab kepunahan hewan atau tumbuhan antara lain adanya perburuan liar, kemudian adanya perdagangan hewan atau tumbuhan liar, kemudian adanya pembalakan hutan secara kemudian adanya kebakaran hutan, lalu adanya pembangunan permukiman sebagai tempat tinggal manusia, dan adanya pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan, yaitu dengan pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Misalkan dibuatkan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
seperti cagar alam, suaka marga satwa, kemudian taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Kemudian untuk pelestarian ex situ, itu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Itu dengan cara rehabilitasi, penangkaran, kemudian budidaya tumbuhan. Silakan buka buku paketnya halaman 112 sampai 113. Itu ada teks "Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia". Kemudian, apa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Ya, setelah kita membacanya, nanti kita dapat menjawab pertanyaannya ya. Kira-kira seperti ini jawabannya. Hewan-hewan langka yang terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Lalu manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan dan pertanian untuk sumber obat-obatan. Simpulan dalam teks laporan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Nah, kita dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Nah, pada teks "Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan langka Indonesia", kita dapat membuat simpulan seperti berikut. Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan. Nah, demikian kesimpulannya. Kalian juga bisa membuat kesimpulan dengan bahasa kalian ya. Kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara berdirinya negara tersebut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam, atau kebanyakan di bidang pertanian. Berikut sekilas kehidupan politik 10 negara-negara di Asia Tenggara. Mulai dari Brunei Darussalam, lalu Kamboja, kemudian Thailand, lalu Filipina, selanjutnya Myanmar, Laos, kemudian Indonesia, selanjutnya Vietnam, kemudian Singapura, dan Malaysia. Setelah kita mengamati kehidupan politik negara-negara Asia Tenggara, kita akan mencoba membuat diagram Venn tentang dua negara, yaitu Thailand dan Indonesia. Nah, bentuk pemerintahan Thailand itu berupa kerajaan dipimpin oleh raja dan perdana menteri. Kemudian Thailand tidak pernah dijajah
dan Thailand merupakan negara daratan. Lalu Indonesia, bentuk pemerintahnya republik, kepala pemerintahannya presiden, dan pernah dijajah oleh Jepang dan Belanda. Kemudian negaranya juga terdiri dari banyak pulau atau disebut negara kepulauan. Nah, persamaannya kedua negara tersebut sama-sama anggota ASEAN dan terdapat di wilayah atau kawasan Asia Tenggara dan sama-sama mengadakan pemilu untuk memilih pemimpin pemerintahannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini itu, kesimpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Kesimpulan dapat ditemukan jika kita sudah membaca teks secara keseluruhan. Kemudian, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik. Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Sebagai evaluasi, kamu bisa mengerjakan soal latihan di buku halaman berikut atau juga mengerjakan soal online pada link soal yang ada di deskripsi video ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.